Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita duduk untuk bermajelis ilmu di Masjidul Hidayah, dan kita masuk pada poin ke-19 dari kitab 175 Jalan Menuju Surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tidak akan menyesal penduduk sorga kecuali terhadap waktu yang berlalu dalam hidupnya sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud penyesalan penduduk sorga bukan menyesal ketika mereka berada di dalam sorga, tetapi yang dimaksud, kata para ulama, maksudnya adalah penyesalan mereka dilakukan saat mereka berada di padang mahsyar, di mauqif. Karena orang yang sudah masuk ke dalam sorga, maka mereka sudah tidak ingat apapun kecuali hanya menikmati semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan yang menunjukkan bahwa penyesalan ini berada di padang mahsyar dikuatkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala nabiyyihim illa kana 'alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah sebuah kaum bermajlis di sebuah majlis, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada nabinya, kecuali mereka akan mendapatkan penyesalan. Jika Allah mau, Allah akan azab mereka, tapi jika Allah mau, maka Allah ampuni mereka. Maknanya kalimat jika Allah mau mengazab mereka, mustahil orang yang sudah masuk surga diazab. Berarti posisi mereka itu berada di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar ketika mereka dalam proses hisab, maka mereka bisa saja Allah Subhanahu wa taala masukkan dulu ke neraka. Tapi bila Allah mau juga, Allah langsung masukkan mereka ke dalam surga.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah penyesalan ini tentu tidak berlaku karena posisi mereka sudah tidak ada waktu untuk beramal. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini maksudnya di dunia adalah yaumun amal, tetapi ghadan yaumul hisab. Jadi Ali mengatakan selama kita di dunia itu kita masih ada kesempatan beramal, tapi besok kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan mereka itu tidak ada guna sama sekali. Penyesalan yang hanya bisa diucapkan tapi tidak ada perwujudannya. Makanya dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya kita at-taqarrub ila Allah azza wa jal wal qiyamu bihaqqil ubudiyyati. Jadi selama di dunia berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan hak-hak penghambaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, asyukru lillahi ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Dan mumpung kita di dunia, banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbilang dan tidak terbatas. Lah bentuk syukur itu bisa kita aplikasikan dengan memperbanyak ibadah. Karena Nabi SAW ketika ditanya soal kakinya yang pecah-pecah, maka Aisyah radhiyallahu anha meminta Rasul untuk menghentikan ibadah sunnahnya dan fokus kepada yang wajib saja. Tapi Nabi SAW menyanggah dan mengatakan, afala akunu abdan syakur, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian yang ketiga, ar-raghbatu fi tahsilid darajatil ula. Berusaha semangat selama di dunia ini agar kita mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, dengan tidak menyia-nyiakan waktu lewat begitu saja. Makanya di sini mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat, karena banyak waktu yang tersisa tapi mereka tidak berzikir, mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang keempat, berusaha at-tama'u fi murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Berusaha kita ini untuk memiliki keinginan kuat supaya bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Karena semakin tinggi kedudukan orang di surga itu akan semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dengan cara meningkatkan derajat kita di surga. Kemudian di antaranya juga bahwa penyesalan penduduk surga sebelum mereka masuk ke dalam surga itu yang membuat derajat mereka akhirnya tidak mendapatkan derajat tinggi di surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang bagus dari Sufyan ibn Uyainah, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mengatakan, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati thalathatun. Orang yang paling menyesal pada hari kiamat itu adalah 3 manusia. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang yang paling menyesal pada hari kiamat itu adalah 3 manusia. Rajulun kana lahu 'abdun fajaa yaumal qiyamati afdal 'amalan min. Pertama, seseorang yang memiliki budak kemudian dia datang pada hari kiamat, rupanya amalan budaknya lebih baik dibandingkan amalan tuannya. Kemudian yang kedua, wa rajulun lahu mal
falam yatasaddaq minhu famata fawarrathahu ghairuhu fatasaddaqa bihi. Seseorang yang memiliki banyak harta namun dia tidak pernah bersedekah sampai dia meninggal, kemudian ahli warisnya mendapatkan harta itu dan ahli warisnya pula yang menjadi ahli sedekah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun alimun lam yantafi bi ilmihi fa'alima ghairahu fa'allama ghairahu fantafa'a bihi. Dan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmu, kemudian dia mengajarkannya dan orang lain bisa mengambil ilmu tersebut dan memanfaatkannya. Sebutkan dalam kitab Sifatus Safwa. Perhatikan di sini Sufyan ibn Uyainah mengatakan inilah 3 manusia yang paling menyesal. Kenapa paling menyesal? Karena harusnya mereka itulah yang lebih afdol dibandingkan orang lain. Karena itu semua kan jasa dia. Seorang tuan yang memiliki budak, secara otomatis tuan itu kan banyak pahalanya karena si budak tersebut hidup dalam lindungan dia. Dia yang kasih makan, dia kasih tempat tinggal. Tapi ketika menghadap Allah justru si budak itu lebih utama dibandingkan tuannya. Karena rupanya si budak itu lebih banyak amalannya dibandingkan tuannya. Ataupun orang yang ahli yang memiliki harta yang banyak, yang harusnya ketika itu dia bersedekah, sampai mati tidak ada harta yang disedekahkan. Tapi rupanya ahli warisnya, anak-anaknya justru menjadi anak-anak yang soleh. Mereka pula yang kemudian lebih afdal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu harta-harta dia. Kenapa orang yang lain yang lebih afdal? Harusnya kan dia yang punya harta yang lebih afdal. Tapi karena dia bakhil, sementara ahli warisnya tidak bakhil, justru ahli warisnya lebih utama dibandingkan yang mewarisi hartanya. Kemudian juga yang ketiga, orang yang punya pengetahuan. Dia tidak mengambil pengetahuan dengan mengamalkannya. Orang yang diajarkannya pula, dia mengamalkan ilmunya. Dia pula yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak macam penyesalan pada hari kiamat. Apa saja penyesalan-penyesalan pada hari kiamat? Disebutkan oleh para ulama. Pertama, orang yang ketika di dunia banyak meninggalkan Al-Quran, jadi tidak mau membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan ketika berbicara tentang keutamaan surah Al-Baqarah, kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'u hal batalatu as-saharatu. Bacalah surah Al-Baqarah, karena siapa yang mengambilnya dapat berkah dan meninggalkannya sebuah penyesalan. Dan siapapun yang membacanya tidak akan ada penyihir yang mampu untuk mengalahkannya. Kalimat wa tarkaha hasrah, yang meninggalkan membaca Al-Baqarah itu akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Kapan maksudnya? Kelak pada hari kiamat maksudnya. Kenapa di dunia saya tidak banyak membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah? Maka ini juga satu penyesalan yang akan disesali oleh orang-orang yang ada di mauqif atau di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menyesal pada hari kiamat juga adalah orang-orang yang mereka menyesal ketika di dunia jarang menghadiri majelis-majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah wa yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah.
wa in dakhalul jannata litsawabi. Tidaklah sebuah kaum mereka duduk-duduk, tapi duduk-duduknya itu bukan dalam rangka mengingat Allah dan tidak ada salawat di dalamnya. Jadi orang ini lebih memilih duduk-duduk di luar majelis ilmu, ngobrol sana sini, tidak ada manfaat akhiratnya, dibandingkan duduk yang sudah jelas-jelas ada manfaatnya. Maka Rasul mengatakan, kecuali kelak pada hari kiamat orang-orang ini akan menyesal walaupun mereka masuk surga. Walaupun akhirnya mereka masuk surga, mungkin dengan pahala yang lain, itu maksudnya. Tetapi mereka akan menyesal. Kenapa tidak hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang dibacakan di situ Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan disebut salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang terlalu semangat mengejar kedudukan, pangkat, jabatan, kepemimpinan, dengan caranya, karena hari ini seseorang kalau ingin mencapai sebuah kedudukan dan kepemimpinan itu, pasti ada jalan-jalan kotor yang harus dia lalui. Sebab kalau bersih-bersih amat tidak akan jadi itu. Kalau ingin jadi pemimpin, mau tingkat RT, RW, apalagi tingkat wali kota, apalagi sampai ke provinsi, apalagi sampai ke atas lagi, lebih tinggi lagi, pasti akan banyak cara-cara kotor. Nabi SAW mengatakan, innakum satahrusuna alal imarati wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Kata Nabi SAW, kelak kalian akan menjadi orang-orang yang rakus mengejar kepemimpinan. Tapi ingat, kata Rasul, dan setelah itu kalian akan menjadi orang yang menyesal dan penuh penyesalan. Menyesal dan penuh penyesalan, nadamatan wa hasrah. Karena bagaimanapun kelak pada hari kiamat, para pemimpin itu tanggung jawab mereka berat sekali. Ingat ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Herakli. Lah isi surat kepada Raja Herakli itu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Aslim taslam. Kalau engkau ingin selamat, masuklah ke dalam Islam. Wa illa, kecuali engkau akan mendapatkan dosa orang-orang Arisiyin. Kalimat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin itu, kalau dia salah, maka dia akan menanggung dosa rakyat, dosa orang-orang yang dipimpin. Bisa saja nanti pada hari kiamat orang-orang yang dipimpinnya itu akan datang menghadap Allah, kemudian akan menuntut soal kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan kepada orang-orang yang mereka pimpin. Makanya beratnya, tapi ini tidak disadari, karena mereka sudah mengikuti hawa nafsu, seolah-olah itulah kesenangan yang mereka harus kejar. Ini juga penyesalan pada hari kiamat. Kemudian juga di antara penyesalan pada hari kiamat adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka mencampur adukan amal saleh dengan amal-amal yang tidak baik. Ya, satu sisi memang dia salat, dia puasa, dia sedekah, tapi sisi lain dia juga menggibah, berdusta, memakan riba, zalim kepada orang, dan begitu seterusnya. Dia campurkan amal saleh dengan amal kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamati wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus diri mereka dengan hal itu dari azab yang buruk pada hari kiamat, karena telah tampak jelas bagi mereka azab Allah yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini umum, mencakup orang-orang kafir, mencakup orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang zalim, dan semua orang-orang yang mencampur adukan antara amal saleh dan kebatilan.
Jadi mereka akan menyesal kalau seandainya mereka bisa tebus, maka mereka akan tebus. Seandainya mereka punya harta sebanyak apapun, mereka akan tebus. Tapi mereka tidak punya harta di akhirat. Mau tebus dengan apa kan gitu? Yang ada hanya penyesalan saja. Kemudian juga penyesalan yang lain adalah hasratu ahli nar. Penyesalan penduduk neraka. Penyesalan penduduk neraka. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun illa uriya maq'adahu minan nar. Lau asa'a liyazdada syukra. Wa la yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah. Lau ahsana liyakuna alaihi hasra." Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian kecuali diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Kalau seandainya dia tahu buruknya neraka, tentu dia akan menjadi orang yang paling bersyukur. Dan tidak akan masuk neraka salah seorang juga kecuali akan diperlihatkan tempat duduknya di sorga. Kalau dia banyak berbuat baik, tentu dia orang yang paling menyesal. Kenapa di dunia aku tidak berbuat baik sehingga aku dimasukkan ke neraka? Dan ini penyesalan penduduk neraka pada hari kiamat. Bahkan orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan, yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ketika orang-orang kafir melihat hisab yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan mereka kepada binatang, kemudian setelah hisab kepada binatang selesai, rupanya binatang-binatang itu tidak diadab, hanya dihisab saja. Setelah itu mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami seperti binatang yang hanya sebatas proses hisab dan kami tidak diadab. Tapi mereka bukan binatang, mereka manusia, sehingga harus mempertanggungjawabkan di hadapan mereka. Ada azab, ada nikmat. Kemudian juga penyesalan orang-orang yang ketika di dunia mereka mengikuti syaitan. Mengikuti syaitan dan mereka mengijabah apapun was-was yang diwaswaskan ke dalam hawa nafsunya. Kata setan zina, ikut zina. Kata setan mabuk, ikut mabuk. Kata setan berjudi, ikut berjudi. Kata setan gibah sana, ikut gibah. Dan begitu seterusnya. Diikuti semua langkah setan. Nanti mereka akan menyesal. Karena setan yang selama ini menjadi ikutan dia kelak pada hari kiamat akan berkhutbah. Jadi iblis itu akan berkhutbah kepada penduduk neraka. Dan khutbahnya dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Ibrahim ayat 22. Bagaimana syaitan itu berkhutbah di hadapan para pengikutnya pada hari kiamat. Apa khutbahnya? Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum adzabun alim. Setan pun berkata ketika semua telah selesai dihisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, maksudnya surga. Dan aku juga telah menjanjikan janji yang sama, tapi aku ingkari. Karena aku tidak memiliki kekuasaan, kecuali aku hanya menyeru kalian, tiba-tiba kalian mengikutiku. Maka jangan cela aku, celalah diri kalian. Karena sesungguhnya aku tidak mampu menolong kalian sebagaimana kalian juga tidak mungkin menolong diriku. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan tentang aku sebelum itu.
Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang pedih. Sejak itulah mereka menyesal. Kenapa mereka mengikuti setan? Tapi penyesalan mereka tidak ada gunanya. Makanya kemudian dijelaskan juga termasuk orang-orang yang banyak berdosa, banyak melakukan perbuatan dosa di dunia itu, pada hari kiamat mereka menundukkan pandangan karena penyesalannya ketika jelas-jelas di hadapan mereka ada azab. Jadi saat mereka berada di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jahanam di hadapan mereka dengan digeret 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang digeret 70.000 malaikat itu. Jadi mata mereka melihat jahanam itu. Tiba-tiba mereka hanya menundukkan kepala mereka karena menyesal. Dan mereka dijelaskan dalam Al-Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan kalau kalian melihat bagaimana orang-orang yang banyak melakukan dosa itu menundukkan pandangan mereka di hadapan jahanam, di hadapan Rabb mereka, kemudian seraya mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Ya Rabb kami sudah melihat, maksudnya melihat jahanam. Kami telah mendengar, melihat bagaimana gemuruhnya jahanam. Maka kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Kini kami sudah yakin tentang adanya jahanam. Guna penyesalan mereka tidak ada gunanya, karena mereka tidak mungkin dikembalikan ke dunia. Termasuk juga orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya. Selama di dunia dihabiskan waktunya bukan hanya untuk maksiat saja, tapi untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Jadi waktu itu berjalan begitu saja. Dia gunakan hanya nongkrong dengan handphone dia sepanjang waktunya. Ya, bukan mendengar murotal, bukan pula melihat ceramah-ceramah, tapi yang mungkin yang dilihat itu tidak ada gunanya sama sekali. Atau dihabiskan ngobrol, dihabiskan main ke sana kemari. Nanti mereka pun akan membawa penyesalan, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian kepada mereka, qala, dia mengatakan, rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fi mata, agar aku bisa beramal saleh yang dulu amal saleh itu banyak aku tinggalkan karena disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka dia baru menyesal pada hari kiamat. Tidak ada guna penyesalan, karena Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan kalian saja, mustahil kalian dikembalikan ke dunia. Termasuk juga orang kafir pada hari kiamat, bahwa mereka menyesal karena seolah-olah di dunia itu tidak lama. Padahal orang-orang kafir ketika di dunia ini kan, mereka merasa dunia itu surga bagi mereka, dan seolah-olah mereka tidak akan mati. Itulah prasangka orang kafir, karena bagi mereka dunia ini kan surga, dan bagi orang-orang yang beriman dunia ini adalah penjara. Sehingga orang kafir seolah-olah mereka tidak akan meninggal, karena mereka tertipu dengan dunia. Jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ketika orang banyak mengumpulkan harta, akhirnya mengira bahwa harta itu mengekalkannya. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbisu illa sa'atan minan nahar. Dan ketika hari mereka dikumpulkan semuanya pada hari kiamat, mereka mengira bahwa di dunia itu hanya sesaat saja, seolah-olah di waktu siang. Ya ta'arafuna bainahum, mereka saling mengenal di antara mereka. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Maka mereka telah menyesal, telah merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir pada hari kiamat, mereka menyesal karena seolah-olah di dunia itu hanya sebentar.
Hanya di waktu siang saja kemudian mereka meninggal, atau mereka diazab. Dan mereka tidak paham bahwa mereka akan menghadapi azab itu. Kemudian juga penyesalan orang-orang yang mendustakan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Allah mengatakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi. Sungguh telah rugi orang-orang yang di dunia mereka mendustakan perjumpaan mereka dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, ketika datang kepada mereka kematian secara tiba-tiba, qalu, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha, duhai merugi aku, katanya, terhadap waktu-waktu yang berlalu begitu saja. Jadi mereka di dunia itu ada orang-orang yang seolah-olah mereka tidak akan berjumpa dengan Allah. Coba lihat orang-orang awam, ya hukumnya orang-orang awam yang mereka sudah terbiasa meninggalkan sholat seolah tidak jadi beban, yang mereka meninggalkan sholat seolah-olah itu bukan dosa dan tidak ada perhitungan. Kan orang-orang itu kan seolah-olah tidak berjumpa dengan Allah masalahnya kan. Ada orang-orang yang subhanallah sudah susah di dunia, kerjanya ya hanya banting tulang dengan kekuatan tenaga, seperti tukang bangunan gitu ya. Itu kan menghabiskan waktunya dengan tenaga mereka. Sudah susah hidupnya, tidak sholat pula mereka. Tidak sholat. Sholat wajib itu tinggalkan, datang puasa Ramadan pun tidak puasa. Oke lah kalau puasa mungkin mereka punya alasan karena kerja tak kuat. Tapi sholat yang hanya 5 menit atau paling lama 10 menit, masa tak bisa? Dan mereka merasa nggak ada dosa ketika meninggalkan sholat itu. Orang-orang pasar yang pagi-pagi buta gitu ya, padahal keluar di azan subuh itu bukan keluar ke masjid, keluar ke pasar mereka. Itu mereka tidak merasa bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan, sungguh rugi orang-orang yang mereka mendustakan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Ketika kematian baru mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha, duhai rugi aku. Nah sekarang kenapa kau bilang rugi setelah kematian? Kemudian juga penyesalan itu akan terjadi juga kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak melakukan kezaliman, menyakiti orang, mengambil hak orang, merampas hak orang, memukul orang, membunuh orang, dan begitu seterusnya. Karena Allah mengatakan, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudram. Kalau seandainya tiap-tiap jiwa ini melakukan kezaliman di bumi ini, kemudian mereka dihadapkan kepada Allah dengan azab, maka mereka siap untuk menebus dengan apa yang mereka miliki. Mungkin mustahil. Pada hari kiamat nggak ada yang harta yang mau digunakan untuk sebagai tebusan kan itu. Wa asarrun nadamata, baru mereka pun merasakan penyesalan tatkala mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penyesalan itu akan berlaku ketika di dunia orang-orang yang salah mengambil kawan. Ada orang-orang yang di dunia itu salah mengambil kawan gitu. Makanya pertemanan dalam Islam itu diatur. Nabi SAW mengatakan bahwa al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu ditentukan agama kawan. Falyanzur ila man yukhalil. Maka hendaklah lihat siapa yang akan kau jadikan kawan. Jadi dalam Islam itu perkawanan itu sangat ketat aturan. Karena kawan itu disebut sahib. Kawan itu bisa narik, kata orang Arab. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka, kenapa di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu teman baikku, katanya. Akhirnya kemudian teman itu pun yang menjerumuskan aku ke neraka. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku tidak mengambil yang itu saja yang sudah jelas-jelas bisa menyelamatkan aku? Kenapa aku ambil yang ini? Itu maksudnya. Maka hati-hati mencari kawan.
nanti kalau sudah menjerumuskan kita ke dalam dosa, baru nanti di hadapan Allah akan menyesal, kenapa aku berkawan dengan dia. Kemudian juga orang-orang yang menyesallah orang-orang yang dhayya amalah, menyia-nyiakan hartanya di dunia ketika di dunia, dan dia tidak pernah berinfak dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah mengatakan, sedekahkanlah harta yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang salah seorang di antara kalian kematian, tiba-tiba mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat supaya aku bisa bersedekah, katanya. Lah ketika di dunia kenapa tidak bersedekah? Setelah mati pula bicara saya akan bersedekah. Maka ini juga orang-orang bakhil itu akan menyesal pada hari setelah kematian. Kemudian juga orang-orang yang menyesal adalah hasratu ahlin nar, penyesalan penduduk neraka. Penyesalan penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, mereka menghendaki supaya mereka dikeluarkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hum yastarihuna fiha, dan mereka pun berteriak-teriak di neraka karena azab yang sangat pedih. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, menyelisih apa yang telah kami lakukan dahulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku di dunia sudah memberikan usia panjang? Kemanakan usia itu? Kenapa baru menyesal sekarang? Jadi penduduk neraka itu mereka sangat menyesal karena siksa yang mereka derita luar biasa. Termasuk juga mereka akan menyesal ketika melihat penduduk sorga, di mana penduduk sorga itu menikmati kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa makanan dan minuman, sehingga mereka memanggil-manggil dalam penyesalannya penduduk sorga dan meminta sesuatu untuk dilempar ke dalam neraka. Allah mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Jadi ketika penduduk neraka itu di atas penyesalannya, mereka memanggil-manggil penduduk sorga, karena sebagian ahli tafsir mengatakan antara sorga dan neraka itu ada jendela, di mana dari jendela neraka itu mampu melihat penduduk sorga yang sedang menikmati kenikmatannya, dan penduduk sorga dari jendela itu juga memandang penduduk neraka yang sedang disiksa dengan azabnya. Jadi mereka saling berkomunikasi lewat jendela itu. Nah, di sini Allah gambarkan komunikasinya ketika penduduk neraka mereka memanggil-manggil penduduk sorga. Kemudian penduduk neraka mengatakan, lemparkanlah kepada kami sedikit dari air atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tetapi penduduk sorga pun menjawab, innallaha harramahu 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya kepada orang kafir. Itu juga penyesalan penduduk neraka ketika melihat penduduk sorga. Bahkan penyesalan mereka itu sampai kemudian mereka melobi para penjaga neraka. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, mereka melobi para penjaga neraka agar mereka memintakan kepada Allah agar Allah meringankan siksa mereka. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adab. Dan orang-orang yang di neraka itu berkata kepada para penjaga neraka jahannam, berdoalah kepada Rabb kalian agar Rabb kalian meringankan azab kami di sini walaupun satu hari, katanya. Maka para penjaga neraka atau para malaikat itu membantah dan mengatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu di dunia Tuhan kalian sudah mengutus utusan dengan membawa keterangan yang nyata, kenapa kalian tidak ikut? Ya.
Kemudian mereka pun mengatakan, bala tentu, memang betul. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau gitu silakan berteriak, karena teriakan orang-orang kafir itu percuma saja. Kalian berteriak-teriak sekencang-kencangnya neraka juga tidak akan didengar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, mereka bukan hanya melobi para penjaga jahanam, tapi para pemimpin penjaga neraka jahanam. Siapa pemimpinnya? Malik, malaikat Malik. Mereka melobi malaikat Malik dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadau ya Malik liyaqdiya alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Rabbmu, matikan saja kami. Kami sudah kami tidak mau hidup di neraka lagi. Tapi malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun. Oh, tidak bisa, kalian harus tinggal lama di sini. Lihat bagaimana penyesalan mereka pun neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka. Termasuk juga penyesalan yang akan diterima adalah penyesalan orang-orang yang ketika di dunia hanya bisanya taklid saja kepada para dai, para duat yang mengajarkan kesesatan. Kata kiainya ke barat, ikut ke barat. Kiainya ngomong ke timur, ikut ke timur. Pokoknya orang-orang yang taklid, kan ada di masyarakat yang taklid. Padahal jelas-jelas gurunya di atas kebatilan. Apalagi di negeri kita ini, setiap penyeru kesesatan itu ada saja pengikutnya. Orang yang ngaku nabi saja jelas-jelas tidak ada nabi kecuali Rasul, ada juga pengikutnya. Lah orang-orang yang kemudian mengikuti tokoh-tokoh sesat, maka mereka akan mengalami penyesalan pada hari kiamat. Kenapa mereka tidak mencari kebenaran selama hidup mereka di dunia? Perhatikan penyesalan mereka. Wa qala alladziina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas diri dari tangan mereka, sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang telah menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat, dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Jadi hati-hati kalau seseorang berguru atau mencari guru gitu, pastikan guru yang kita ambil ilmunya itu betul-betul mendakwahkan yang hak. Jangan asal mengambil guru saja, rupanya menyesatkan dia. Nanti pada hari kiamat akan jadi penyesalan dia. Termasuk juga orang-orang yang di dunia sama sekali tidak tertarik dengan Islam. Mereka tetap di atas kekufuran. Mereka didakwai tauhid, dia tidak mau, tetap di atas kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana penyesalan mereka. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'an ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menyayangkan air, orang-orang yang dahaga membayangkan air sehingga apabila ia mendatanginya, ia tidak menjumpai air tersebut. Sebaliknya ia mendapati ketetapan Allah baginya di sana, lalu dia memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat hisab dan perhitungan. Ini juga bentuk penyesalan orang-orang yang didakwahi Islam menolak, yang didakwahi tauhid malah kemudian mereka melakukan kesyirikan. Kemudian juga orang-orang yang menyesallah orang yang memiliki pengetahuan tapi tidak diamalkan. Berkata Hatim Al-Asam rahimahullahu taala, laisa fil qiyamati asyaddu hasratan min rajulin 'allama an-nasa 'ilman fa'amilu bihi wa lam ya'mal wa huwa bihi fafazu bisababihi wa halakahu. Tidaklah pada hari kiamat
ada penyesalan yang lebih berat melebihi seseorang yang mengajarkan manusia ilmu, sementara yang diajarkan mereka mengamalkan ilmu tersebut dan dia yang mengajarkan tidak mengamalkannya. Orang yang diajarkannya selamat sementara dia mendapatkan kebinasaan. Kemudian juga orang-orang munafik, mereka akan menyesal karena mereka tidak mendapatkan cahaya saat menyeberang di titian. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahaya kalian. Tapi dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu, di sebelah dalamnya ada rahmat tetapi di luarnya terdapat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk penyesalan orang-orang munafik pada hari kiamat. Dan secara umum adalah penyesalan orang-orang yang ketika di dunia membiarkan waktu berjalan begitu saja. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, duhai celaka dengan apa yang telah aku perbuat selama kehidupanku di dunia. Tidak ada yang bisa memasukkan dari amalannya ke dalam surga. Ini semua bentuk-bentuk penyesalan ya, berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Lah salah satunya di sini, pengarang di sini menyebutkan tentang penyesalan penduduk surga terhadap waktu yang sesaat. Kenapa mereka tidak menggunakannya untuk berzikir kepada Allah? Coba kalau mereka menggunakan waktu-waktu mereka berzikir kepada Allah, kemudian mereka masuk surga, tentu derajat mereka di surga akan lebih tinggi dari apa yang mereka dapati. Makanya wajar di sini Rasul mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Jadi penduduk surga tidak akan menyesal kecuali terhadap waktu yang berlalu sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Dari sini ada faedah besar tentang pentingnya menjaga waktu. Ya, tentang pentingnya menjaga waktu. Jangan sampai waktu yang berlalu itu sia-sia begitu saja. Makanya kenapa kalau kita melihat beberapa ayat yang sudah kita kaji dalam juz Amma, itu banyak Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu dijadikan sumpah. Wal asri wal fajri wad duha wal laili wan nahari. Itu kan terulang-ulang dalam Quran itu. Ya, demi waktu asar, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi siang, demi malam. Itu sering dijadikan sumpah dalam Quran. Dan kita tahu bahwa kaidah Al-Quran sebagaimana yang sudah saya ulang-ulang adalah tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluknya, kecuali dalam makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah itu ada keistimewaan bagi manusia. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu itu ada keistimewaan untuk manusia, karena manusia itu kan berjalan dengan waktu. Dan ingat kata Imam Hasan Al-Basri, waktu yang sudah berlalu itu tidak mungkin kembali. Sebagaimana waktu yang akan datang belum tentu kita dapati. Tapi waktu sekarang inilah yang sedang kita lalui, yang memungkinkan kita memanfaatkan sebaik mungkin untuk beramal. Ingat ketika perkataan Fudail bin Iyad berkata kepada kakek yang berusia 60 tahun, kemudian menanyakan soal makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan bahwa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah sesungguhnya kita ini sebagai hamba yang akan kembali kepada Allah. Ketika kita ini selaku hamba yang akan kembali kepada Allah, maknanya kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan menuntut pertanggungjawaban kehambaan kita kepadanya. Dan ini sangat berat. Maka kakek ini mengatakan, ya Imam, bagaimana caranya supaya pertanggungjawabanku di hadapan Allah ini menjadi ringan dan menjadi mudah?
Maka nasihat Fudail ibn Iyad kepada kakek ini mengatakan, kalau begitu waktu yang tersisa bagimu perbaiki, maka itu bisa mengampuni dosamu yang telah dan yang sedang kau lakukan. Ya, perbaiki masa waktu yang berlaku bagimu. Kamu sudah tua nih, boleh jadi mungkin usiamu tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita tidak tahu. Sisa waktu ini gunakan sebelum ajal menjemput. Maka ku yakin dosa-dosamu yang telah akan diampuni, dan dosa yang telah kau lakukan juga akan diampuni, dan dosa yang sedang kau lakukan juga akan diampuni. Inilah diantara faedah dari poin ke-9 tentang penyesalan penuh surga terhadap waktu yang sesaat ini. Lalu kenapa kemudian pengarang memasukkan bab ini kepada 175 jalan menuju surga? Apa amalan dalam hadis ini? Amalan dalam hadis ini adalah kita disuruh berzikir. Jadi zikir itu adalah jalan menuju surga. Itu syahidnya. Ya, jadi zikir itu adalah jalan menuju surga, bahkan jalan yang paling cepat melintas surga. Ingat hadis yang pernah kita baca, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun. Maksudnya mendahului kita masuk surga. Ketika ditanya Rasul, siapa mufarridun itu? Maka Rasul mengatakan mereka adalah adzakirunallaha katsira wadzakirat. Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang pandai atau suka atau sering berzikir. Nah, itu syahid daripada pembahasan yang ke-19 bahwa zikir itu adalah salah satu jalan menuju surga. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini saja, satu saja poin sebelum saya tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halaman ke-29 pada nomor hadis 30. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa taqlimul adfari wa natful ibti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5, yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Libas dan juga Imam Muslim dalam kitab At-Taharah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 5 perkara yang merupakan sunnah harian. Karena fitrah di sini dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah sunnah yang harus diikuti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 5 perkara itu, yang pertama adalah al-khitan, bersunat. Bicara tentang sunat, kita tahu bahwa sunat ini telah disyariatkan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu disebutkan di dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ikhtatana Ibrahimu
an-nabiy alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanatan bil qaddum. Ibrahim melakukan khitan dan dia seorang Nabi Allah alaihi salam di usia 80 tahun dan dikhitan dengan menggunakan qaddum. Qaddum itu artinya kampak. Dari sini kita tahu bahwa syariat khitan ini sudah ada sejak zaman Nabi Allah Ibrahim dan dialah yang memulainya, yang kemudian dikenal setelahnya di kalangan orang-orang Yahudi, kemudian belakangan menjadi syariat dalam Islam. Makanya Raja Herakli ketika bermimpi bahwa kerajaannya akan ditumbang atau akan tumbang di tangan orang-orang yang disunat, dan itu mimpinya berulang-ulang, maka dia pun mengumpulkan orang-orang dan bertanya, siapa orang-orang yang disunat itu? Maka para pembesar di sekitarnya mengatakan ada kemungkinan orang-orang Yahudi, karena tidak ada yang disunat kecuali orang-orang Yahudi. Bahkan menawarkan diri, jika sang raja khawatir maka kami akan bantai semua orang-orang Yahudi. Tetapi ketika itu ada orang-orang Arab yang dipimpin oleh Abi Sufyan yang sedang melakukan perniagaan ke Syam. Tiba-tiba mereka ditangkap, kemudian diperiksa dan mereka pun disunat. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab, walaupun mereka tidak Islam, itu sudah terbiasa disunat. Adapun orang-orang Arab tentu karena ada ajaran Nabi Ibrahim yang tersisa kepada mereka. Kemudian datang Islam, maka sunat bagian daripada sunnah harian yang harus dijalankan, karena ini bagian daripada kebersihan. Dan Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Tentu para ulama berselisih pendapat tentang hukum sunat ini. Pertama, hukum sunat bagi laki-laki. Hukum sunat bagi laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, bahkan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan di antara ulama mutaakhirin seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah al-jami', dan dimasukkan sebagai fatwa Lajnah Daimah bahwa hukum sunat bagi laki-laki itu wajib. Hukum sunat bagi laki-laki adalah wajib. Dan juga dikuatkan pendapat wajibnya sunnat ini oleh Al-Imam Asy-Sya'bi, kemudian Imam Auza'i, bahkan ini pendapat Malik dan Syafi'i serta Ahmad. Bahkan Imam Malik agak keras dalam masalah ini. Jadi Imam Malik sangat keras terhadap orang yang tidak disunat, bahwa kesaksiannya ditolak dan tidak layak menjadi imam sholat. Jadi kalau ada orang yang disunat jadi saksi, itu gak akan diterima menurut Imam Malik dalam persidangan. Begitu juga menjadi imam dalam sholat, tidak boleh, bahkan tidak sah sholatnya. Walaupun kebanyakan ulama fikih
mengatakan sunat itu sunnah bagi laki-laki dan tidak wajib. Dan ini salah satu pendapat Abu Hanifah juga, mengatakan sunnah itu tidak wajib karena dia bagian daripada fitrah saja. Lah Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, fa ammal khitan, adapun orang-orang yang bersunat berkhitan, fa wajibun 'alar rijali mukarramatun fi haqqin nisa'i, wajib bagi laki-laki tetapi menjadi kemuliaan bagi wanita. Wa laysa biwajibin 'alaihinna, dan tidak wajib bagi mereka para wanita. Intinya bahwa terjadi silang pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Adapun yang mengatakan wajib, dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar mengikuti agama Ibrahim yang lurus itu, karena dia bukan termasuk orang-orang yang berlaku syirik. Di sini ada perintah agar kita mengikuti agama Ibrahim, dan di antara syariat Ibrahim adalah berkhitan. Makanya ayat ini secara umum memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Ibrahim, dan di dalam ajaran Ibrahim itu ada khitan karena dia orang yang pertama kali di khitan atau disunat. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang Ibrahim bersunat, hadis yang tadi saya sudah jelaskan, hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-aqlafu la tajuzu sahadatu wa la tuqbalu lahu salatu wa la tuqalu lahu dhabihatu. Al-aqlaf itu artinya laki-laki yang tidak sunat, tidak boleh jadikan saksi, tidak boleh, bahkan tidak diterima salatnya, dan tidak boleh dimakan sembelihannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan laki-laki yang belum disunat maka persaksiannya tidak dianggap, salatnya tidak diterima, dan sembelihannya tidak boleh dimakan. Menunjukkan bahwa sunat ini begitu penting dalam Islam bagi yang berpendapat wajib. Adapun yang berpendapat sunnah, karena hadis yang kita bahas ini dia bagian daripada fitrah, dan fitrah itu adalah sunnah, sehingga kemudian menganggap bahwa sunat itu hanya sunnah saja tapi tidak sampai kepada wajib. Tetapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa khitan atau sunat itu hukumnya wajib. Karena laki-laki yang tidak sunat, maka kulit yang tidak dipotong dalam kemaluannya akan menyimpan najis, sehingga di antara syarat sah salat itu adalah bersih dari najis. Berarti kalau orang itu tidak sunat, berarti dia menerjang syarat sah salat. Dari sini kata para ulama bahwa orang yang tidak sunat itu yamna'u sihhatas salati, mencegah keabsahan salat.
Kemudian juga khitan ini termasuk syiar, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga namanya syiar itu harus diketahui banyak orang, namanya syiar. Sebagaimana Allah mengatakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan. Karena khitan ini juga sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Kemudian juga yang menambah hukum wajibnya sunnah ini, kita tahu bahwa anggota badan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu milik Allah. Tidak boleh kemudian diiris atau disakiti, kecuali karena sebuah perintah. Lah ketika kemudian ada perintah memotong sebagian kulit dalam kemaluan laki-laki, menunjukkan bahwa sunat itu wajib, karena dasarnya tidak boleh seseorang itu menyakiti dirinya, membuang sebagian anggota badannya. Tapi nanti pada hari kiamat, kulit yang pernah dipotong di kemaluan laki-laki itu akan dikembalikan sebagai bentuk kesempurnaan hisab, bahwa seluruh anggota badan itu harus menyaksikan akan hisabnya. Makanya dikembalikan lagi, kembali tidak dikhitan. Ini hukum sunat bagi laki-laki. Adapun hukum sunat bagi wanita, maka menurut pendapat mazhab Hanafi, kemudian juga mazhab Maliki, dan ini juga satu riwayat dalam mazhab Syafi'i, dan yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, bahkan dipilih Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan kebanyakan para ulama, bahwa khitan bagi perempuan itu mustahabbatun fi haqqin nisa, disunnahkan bagi wanita. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi bagi wanita khitan itu tidak wajib, dia sunnah, tapi bagi laki-laki wajib. Adapun dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitanul al-khitana faqad wajabal ghusl." Apabila suami istri sudah berjumpa 4 cabang masing-masing, artinya ketika hendak berhubungan suami istri berjumpa 4 cabang, tangan, kedua tangan dan kedua kaki, dan sudah bersentuhan 2 khitan, artinya kemaluan. Wa massal khitanul khitana, di mana kemaluan laki-laki sudah menyentuh kemaluan wanita. Di sini Rasul mengibaratkan kemaluan wanita disebut khitan juga. Faqad wajabal ghusl, maka telah wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma. Nah di sini hadis ini menunjukkan bahwa wanita juga dikhitan, karena bahasa Rasul itu wa massal khitanul khitana, dan khitan laki-laki berjumpa dengan khitan wanita, berarti wanita juga dikhitan, itu maksudnya. Tetapi walaupun hadis ini menunjukkan para wanita dikhitan, tapi kan tidak menunjukkan dalam bentuk perintah. Ini hanya dalam bentuk khabar saja bahwa wanita itu dikhitan, sehingga tidak bisa sampai kepada taraf wajib. Kalau laki-laki kan dalam bentuk perintahnya. Anittabi millata Ibrahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah-tambah Nabi SAW mengatakan bahwa khitan bagi wanita itu adalah mukarramatun, dalam bentuk kemuliaan.
dalam bentuk kemuliaan. Taib. Adapun kenapa kemudian khitan ini atau sunat ini sangat dianjurkan dalam Islam, tentu ada faedah di dalamnya. Pertama, khitan ini merupakan kemuliaan syariat yang Allah tunjukkan untuk hambanya dalam rangka mengindahkan zahir dia dan batin dia, bahkan menyempurnakan agama Hanif Bapak Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dia masuk pada mempercantik diri. Yang kedua, sebagai tanda ubudiyah, sebagai tanda ubudiyah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu sebelum ada khitan, maka banyak budak-budak itu yang ditandai dengan cara ditempelkan besi-besi panas kepada badan. Maka khitan ini juga bentuk perbedaan. Islam datang bahwa yang membedakan kita itu adalah khitan, bukan melukai anggota badan atau mengecap dengan besi-besi panas atau tato-tato dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, khitan merupakan kebersihan itu sendiri. Karena tadi orang yang khitan itu pasti dia tidak akan membawa najis, dan najis itu kekotoran, dan orang yang khitan itu akan bersih dari najis. Adapun bagi wanita tentu berbeda ya fungsinya. Di mana dzaliki afdhalil mar'ati wa ahabbu ilal baghli ilal ba'li. Kata Nabi Nabi SAW berkata kepada Ummu Atiyah ini, kepada wanita dari Madinah ini, jangan dihabiskan, maksudnya jangan terlalu berlebihan dalam berkhitan. Ketika memotong jangan berlebihan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ia akan menguntungkan wanita itu dan akan lebih dicintai suaminya. Jadi wanita yang berkhitan itu lebih kepada kesehatan dan kecantikan. Bahkan dengan berkhitan ini dapat menetralkan nafsu syahwat. Jika dibiarkan tidak berkhitan, boleh jadi mungkin syahwat wanita itu akan sejajar dengan syahwat hewan. Lah dari perkara inilah makanya kemudian seorang wanita harus dikhitan juga, karena dikhawatirkan kemudian hormon dia nanti dalam hal syahwat itu akan sama dengan syahwatnya binatang. Tetapi meskipun demikian Nabi SAW melarang, tidak boleh berlebihan dalam memotongnya, secukupnya saja. Kalau dipotong semuanya dikhawatirkan tidak berasa, bahkan menghilangkan syahwatnya. Nah dari sini kita ketahui bahwa alasan kenapa wanita itu dikhitan tidak wajib seperti laki-laki, karena fungsinya berbeda. Kalau laki-laki kan berkaitan dengan najis masalah, tapi kalau wanita berkaitan dengan kemuliaan. Apalagi kita tahu bahwa setan ini berdiam diri di tempat-tempat kotor kan, tempat-tempat najis. Berarti kalau orang tidak dikhitan dan menyimpan najis di badan zahirnya, maka bisa saja menimbulkan setan bertinggal di situ. Makanya kemudian khitan ini sangat dianjurkan. Adapun waktu khitan, kapan sih waktunya di khitan itu? Ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan khitan ini terbagi menjadi 3 waktu. Pertama, waktu yang diwajibkan. Kapan itu? Ketika seseorang sudah masuk balik. Karena kalau sudah balik itu kan sudah mukallaf, artinya sudah wajib sholat. Kalau sudah wajib sholat kok belum dikhitan, berdosa. Makanya ini namanya
waktu yang diwajibkan. Kalau sudah balik itu sudah wajib. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang dianjurkan berkhitan. Waktu yang dianjurkan artinya tidak sampai wajib gitu maksudnya. Kapan itu? Waktu masih di bawah balik, masih kecil. Karena waktu usia 7 tahun itu kan Nabi mengatakan apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Berarti sangat dianjurkan di usia 7 tahun itu laki-laki sudah dikhitan gitu maksudnya. Tetapi menjadi wajib kalau di usia 15 tahun. Karena baliknya laki-laki kan 15 tahun. Tapi dianjurkan di usia 7 tahun. Karena Rasul memerintahkan di usia itu anak-anak sudah harus dilatih sholat. Karena sudah harus dilatih sholat berarti orang tua harus memahamkan tentang bahayanya najis dalam sholat. Makanya sangat dianjurkan di bawah balik, di usia 7 tahun ke atas, laki-laki sudah dianjurkan dikhitan. Kemudian yang ketiga, waktu yang dibolehkan, seperti mamanya 7 hari setelah kelahiran, boleh langsung dikhitan, tapi tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan, hanya boleh saja gitu ya. Taib. Intinya bahwa ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan. 3 waktu ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan waktu ini. Jadi bagi wanita juga sama, sangat dianjurkan sebelum dia balik kan gitu ya. Kalau sudah balik maka lebih dianjurkan, tapi tidak sampai ke tingkat wajib. Nah, sekali lagi hukum khitan bagi wanita kan tadi saya sudah jelaskan berbeda dengan hukum khitan bagi laki-laki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal istihdad. Istihdad itu artinya mencukur bulu kemaluan. Adapun istihdad adalah tadi saya sebutkan di sini ma'khudun minal hadidati yuqalu istahadda idza halaqa anatahu. Istahadda dalam bahasa Arab itu apabila seseorang mencukur bulu kemaluannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan al-istihdadu izalatu sya'ril ana huwa alladhi hawla al-farji sawa'un izalatuhu bin natfin au nauratin au halkin ma'khudun minal hadidati wa hiya musallati yuhlaku biha. Kata Imam Nawawi rahimahullahu tadi mengatakan bahwa istihdad artinya menghilangkan bulu kemaluan, maksudnya bulu di sekitar kemaluan. Bisa dengan cara dicabut atau bisa dengan cara dicukur dengan alat cukur. Ini menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi ada 2 cara, bisa dicabut kalau memang terbiasa, atau mungkin kalau sakit maka bisa dicukur. Satu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab seorang laki-laki yang pulang dari safarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhalta lailan
fala tadkhul ala ahli hatta tastahiddal maghibata. Kata Nabi SAW kepada Jabir, wahai Jabir, apabila engkau datang dari safar dan engkau datang di malam hari, maka jangan masuk dulu kepada keluargamu. Maksudnya jangan langsung mengagetkan keluargamu, memberitahu dulu kepulangannya sampai istrimu dia bisa mencukur bulu kemaluannya. Dari sini menunjukkan bahwa mencukur bulu kemaluan juga itu berlaku kepada laki-laki dan kepada wanita. Karena Nabi SAW juga di sini mengatakan kepada Jabir, memberikan kesempatan istrinya untuk mencukur dulu baru kemudian dia masuk. Tetapi tentang hukum mencukur bulu kemaluan ini, jumhurul fuqaha, jumhur ahli fikih mengatakan hukumnya sunnah. Mencukur bulu kemaluan ini hukumnya sunnah. Itu jumhur ulama. Kenapa? Karena dimasukkan dalam bab fitrah di sini. Khamsun minal fitrah. Sehingga dari sini jumhur mengatakan karena dia bagian dari fitrah, artinya sunnah. Berarti mencukur bulu kemaluan tidak sampai kepada wajib. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni bahwa al-istihdadu mustahabun li'annahu minal fitrah. Bahwa mencukur bulu kemaluan itu sunnah karena dia bagian daripada fitrah. Tetapi sebagian para ulama yang lain seperti yang dikatakan Ibnul Arabi, menggunakan alif lam, Ibnu Al-Arabi, bahwa mencukur bulu kemaluan itu wajib ya, arti tidak sampai kepada tingkat sunnah. Bahkan ada hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak memotong kumisnya bagi laki-laki, maka bukan umat. Pendalilannya adalah kalau memotong kumis saja bagi laki-laki, kalau memotong kumis bagi laki-laki dikatakan laisa minna, dan kalimat laisa minna ini menunjukkan dosa besar gitu ya. Maka bagaimana pula dengan bulu kemaluan? Itu namanya qiyas aulawi. Kalau kumis saja wajib, maka mencukur bulu kemaluan lebih wajib lagi. Ini pendalilan dari Ibnul Arabi dan orang-orang yang mengatakan bahwa mencukur kemaluan itu wajib. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tetapi yang di sini bahwa mencukur bulu kemaluan juga adalah tugas masing-masing. Jadi tidak bisa ditugaskan kepada orang lain kecuali kepada pasangan. Karena yang boleh melihat aurat besar itu kan pasangan saja. Boleh seorang suami memerintahkan istrinya untuk mencukur bulu kemaluannya atau sebaliknya, tapi selain suami istri tidak boleh, karena tidak boleh seorang muslim melihat aurat besar muslim yang lainnya, atau seorang muslimah melihat aurat besar muslimah yang lainnya. Jangankan aurat besar, aurat kecil pun tidak boleh. Jadi mencukur itu tugas dikembalikan ke masing-masing individu, tidak bisa diwakilkan kepada orang, kecuali memang yang mencukur itu adalah orang yang memang dibolehkan melihat aurat pasangannya, dan itu hanya ada pada suami istri saja kan. Selain suami istri maka tidak dibolehkan. Taib, ini tentang mencukur bulu kemaluan. Kemudian Nabi SAW mengatakan waqassu asyarib, waqassu asyarib, dan mencukur
kumis. Tentang mencukur kumis, tentu hukumnya sama juga dengan mencabut ketiak, bagian daripada fitrah. Karena kalau kita simpulkan bulu-bulu dalam badan kita ini, ada yang dianjurkan dipotong, ada yang tidak boleh dipotong, ada yang boleh dipotong. Ya, jadi bulu-bulu dari badan kita dari atas sampai ke bawah ini ada yang dianjurkan, bahkan wajib menurut sebagian ulama atau sunnah. Ada juga yang haram, tidak boleh dipotong. Tapi ada juga yang dibolehkan, tapi tidak sampai kepada tingkat wajib ataupun sunnah gitu ya. Adapun bulu-bulu yang memang harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan, ya seperti dalam hadis ini, tidak boleh membiarkan bulu ketiak sehingga memanjang, harus dipotong. Ya tentu hikmahnya sebagian ulama mengatakan supaya menghilangkan bau dari ketiak dan bisa menghaluskan. Minimalnya menghilangkan bau, itu tujuan utamanya menghilangkan bau, karena memang tempat-tempat yang dalam badan kita, lekukan-lekukan badan yang banyak mengeluarkan bau itu dari ketiak. Maka dengan mencukur atau menghilangkan bulunya bisa mengurangi, bahkan menghilangkan bau dari ketiak. Kemudian yang kedua, ya tadi mencukur bulu kemaluan itu dianjurkan. Termasuk juga di sini mencukur bulu kumis. Karena Nabi SAW memerintahkan qassu asyawarib, cukurlah bulu kumismu, maksudnya bagi laki-laki. Dan bagi wanita pun yang ada kelainan kan, kadang ada sebagian wanita itu cuma berkumis kan itu, walaupun tipis gitu. Maka kalau sudah menyerupai laki-laki harus dicukur. Ya, kalau sudah mungkin udah menebal gitu ya, sehingga akan menyerupai wajah laki-laki, cepat cukur supaya tidak disangka itu laki-laki. Kemudian juga rambut yang kedua boleh dihilangkan, boleh dibiarkan. Artinya ini boleh-boleh saja. Ini kalau yang tiga kan itu memang harus dihilangkan ya, kumis, bulu kemaluan ataupun bulu ketiak ya. Tapi ada bulu itu ya bisa dihilangkan, bisa tidak. Seperti contohnya rambut kepala. Rambut kepala, Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memiliki rambut, hendaklah dia memuliakan. Imam Nawawi ketika mengatakan siapa yang memiliki rambut hendaklah dia memuliakannya, dia mengatakan maksud memuliakan di sini artinya merapihkan, membersihkan, memberikan minyak dan haruman. Jangan ataupun termasuk menyisirnya. Ini di antara makna memuliakan rambut. Jadi merapihkan ya dengan cara mencukur. Jangan acak-acakan kayak Tarzan kan itu. Kemudian juga membersihkannya dengan cara disampo, ataupun memberikan harum-haruman dengan cara diberikan minyak rambut gitu, ataupun menyisirnya supaya lebih rapi. Itu arti memuliakan rambut. Karena Rasul mengatakan man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa memiliki rambut hendaklah dia memuliakannya. Dan Nabi SAW biasa memberikan minyak kepada rambut. Tetapi walaupun Islam ini membolehkan merawat rambut, bahkan dianjurkan untuk memuliakannya, tapi tidak boleh berlebihan. Seperti nyisir tiap jam itu tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan di Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibah. Rasul melarang
menyisir rambut kecuali ghibban. Ghibban itu artinya satu hari menyisir, satu hari tidak. Ya, satu hari menyisir, satu hari tidak. Jadi sisir itu boleh, ya, tapi jangan kemudian setiap saat itu maksudnya. Ya, jarang-jarang, sekali-kali gitu. Karena bagaimanapun Islam sangat melarang berlebihan. Karena ingat zaman dulu itu kan Bu, sisir itu biasanya melebihi dompet. Kalau zaman orang-orang jadul, kalau keluar gak bawa sisir, kalau bapak-bapak tanyalah bapak-bapak yang tua-tua tuh, ya, itu kalau lupa bawa sisir balik dia. Kayak zaman sekarang ini lupa tinggal handphone, itu cari handphone gitu ya. Nah kalau bapak-bapak zaman dulu kalau keluar lupa nggak ada sisir di belakang, balik dicari dia. Itu andalannya itu. Ya. Intinya bahwa tidak boleh berlebihan di dalam mengurus rambut juga. Lah rambut kepala ini boleh dicukur dengan syarat memotong semua bagiannya. Ibu bilang sama bapak boleh mencukur, tapi jangan sampai sebagian dicukur, sebagian ditinggalkan. Itu namanya qaza. Nabi SAW mengatakan ihliku kullahu awitruku kullahu. Cukurlah semuanya atau biarkan semuanya. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar itu, naha Rasulullah SAW anil qaza'i. Rasul melarang dari qaza. Imam Ibnul Qayyim, maksudnya qaza itu mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Kan ada orang tuh yang tipis sekali sininya ya, tapi tengahnya penuh gitu ya. Atau cuma dicodet-codet sininya, tapi sebagiannya tidak. Maka tidak boleh cukur semuanya, harus kena semua rambut itu. Jangan dibiarkan separoh, kemudian dibiarkan dicukur separohnya. Termasuk juga kita lihat ya, kalau anak-anak akikah, ada sebagian mencukur rambut anak itu hanya syarat saja, ya kan? Diambilnya sedikit dicukur, itu kan qaza namanya. Kalau habis akikah dikucur gundul aja kan begitu, atau dipendekkan. Yang penting karena semua, jangan simbol saja main cukur sedikit gitu. Karena Nabi SAW mengatakan cukur semua atau tinggalkan semuanya. Itu bagian daripada qaza. Adapun soal ibu-ibu yang mencukur rambut atau yang datang ke salon, maka Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahlik al-mar'atu ra'saha. Rasulullah melarang wanita untuk mencukur rambutnya. Bahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu dia berkata, laisa 'alan nisa halqun, innama 'alan nisa at-taqsiru. Kata Ibnu Umar, tidak boleh bagi wanita mencukur rambutnya. Wanita itu hanya boleh memotong atau memendekkannya saja. Jadi bukan dicukur kayak laki-laki, nggak gitu. Perempuan itu cukur dipotong saja, bukan dicukur. Kalau dicukur kan diambil semuanya. Ya, tetapi kalau dipotong kan cuman bagian yang di bawahnya saja, gitu maksudnya. Tetapi walaupun demikian, kalimat memendekkan di sini, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak boleh sampai menyerupai laki-laki. Boleh memendekkan, tapi jangan sampai menyerupai laki-laki. Karena tidak boleh kita ini tasyabbuh seorang laki-laki dengan perempuan, atau perempuan tasyabbuh dengan laki-laki. Ini rambut yang dibolehkan untuk dipotong ataupun dibiarkan. Adapun yang dilarang ya seperti memangkas janggut dan yang lainnya. Intinya bahwa inilah rambut-rambut dalam badan kita. Mana yang harus dipotong, mana yang harus dibiarkan, mana yang dibolehkan dipotong ataupun dibiarkan. Wa qassus syaribi, dan memotong kumis. Jadi memotong kumis di sini
boleh juga ya menghabiskan, boleh juga dengan cara merapihkan. Boleh juga menghabiskan ataupun merapihkan. Tetapi zaman dulu orang-orang Yahudi, mereka berbangga dengan kumis-kumis mereka. Maka ketika kemudian ada orang Islam yang justru lebih cinta dengan kumis dan dia memotong janggutnya, berarti tasyabuh dengan orang Yahudi. Kan banyak tuh, ya. Ada laki-laki itu yang kumisnya kayak Pak Raden itu ya, tapi dicukur pula janggut dia kan. Maka harusnya dibalik, ya. Itulah untuk membedakan kita dengan orang kafir. Maka bilang sama suami, panjangkan janggutnya, cukur kumisnya. Itu perintah Nabi dalam rangka menyelisihi orang-orang kafir. Taib. Kemudian taklim al-adfar. Taklim al-adfar, memotong kuku. Memotong kuku ini perselisihannya itu sama dengan perselisihan ketika kita bicara tentang mencukur kemaluan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala dia mengatakan tentang tujuan daripada seseorang itu disyariatkan untuk memotong kuku. Yang pertama, memotong kuku itu tahsinul hayati waz zina wa izalatul qaba'ih min tulil adfar. Jadi tujuan pertama adalah untuk mempercantik bentuk, dan itu bagian daripada perhiasan seseorang, bahkan menghilangkan sesuatu yang buruk apabila dibiarkan memanjang dari kuku-kukunya. Ini yang pertama makna memotong kuku itu, ini faedahnya. Yang kedua, annahu aqrab ila tahsinit taharati syar'iyyah ala akmalil wujud. Bahwa memotong kuku itu lebih dekat untuk mendapatkan kesucian secara syar'i, secara sempurna. Karena terkadang kalau orang tidak memotong kuku itu banyak kotoran-kotoran yang menyelip di bagian kuku-kuku itu, dan terkadang agak sulit untuk dihilangkan apabila terlampau panjang, karena kuku itu tidak ada yang lurus. Apabila panjang pasti dia akan bengkok, ya, dan akan mempersulit. Bahkan ada tuh di barat tuh ya yang berapa puluh tahun kukunya nggak dipotong itu sampai nyangsar ke tembok gitu ya, lebih panjang kukunya daripada rambutnya, sampai kesulitan makan juga kan. Nah, itu bangga pula kan gitu. Kita kenal dulu kalau kukunya panjang itu biasanya diperankan penyihir biasanya. Nah, ibu kalau kukunya panjang itu ya kayak tukang sihir jadinya. Jadi ini diantara faedahnya. Jadi untuk memperbagus bentuk dan menghilangkan bentuk jelek gitu ya, karena kalau panjang kukunya itu ya tidak bagus. Yang kedua, lebih daripada itu untuk menyempurnakan tohar. Adapun disunahkannya memotong kuku ini, adakah hari-hari tertentu? Kila dikatakan yustahabbu kulla yaumil jum'ati. Disunnahkan memotong kuku itu setiap Jumat, artinya seminggu sekali. Seminggu sekali setiap Jumat sunnah hukumnya dipotong. Dan ini pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tetapi Hanafiyah walaupun sama-sama menyunahkan di hari Jumat, beliau mensyaratkan dilakukan setelah sholat Jumat. Tetapi mazhab Hambali justru terbalik. Maksudnya bukan setelah Jumat, qabla zawal, sebelum daripada Jumat. Jadi mazhab Hanafi
Sama-sama sunnah dengan mazhab Hambali. Bedanya Hanafi mengatakan dilakukan setelah Jumat, Hambali dikatakan sebelum Jumat, itu saja. Tapi sepakat sunnah di hari Jumat dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Tapi ada juga yang mengatakan sebagian mazhab Hambali, bukan setiap Jumat tetapi setiap Khamis, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Tapi ada juga dalam pendapat yang lain, maksudnya yukhayyar, dipilih, bisa hari Jumat, bisa hari Kamis, atau bisa di hari-hari yang lain, yang jelas pekan sekali. Kemudian Imam Nawawi memberikan catatan, inna tauqita fi taqlimil adfari mu'tabarun bituliha fama tatalat qallamaha wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil ashas wal ahwal. Tetapi Imam Nawawi justru dia mengatakan bahwa pemberian waktu untuk mencukur kuku, memotong kuku, itu kembali kepada panjang dan tidaknya kuku. Ketika kukunya panjang, potong, itu maksudnya. Ya, dan itu terlihat sesuai dengan perbedaan orang. Kadang ada orang yang cepat pertumbuhan kukunya, berarti cepat pula dipotong. Ada yang lambat pertumbuhannya, ya lambat pula dipotongnya. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala seperti ini. Tapi kalau kita ada sebagian asar dari salaf, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau kalau memotong kuku itu hari Kamis. Ketika ditanya, kenapa kau potong kuku hari Kamis wahai Sufyan? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, karena besok Jumat saya harus bersih. Jadi kenapa itu alasannya hari Kamis. Tapi ini kan hanya ijtihad para ulama, ya, tidak ada dalil tentang hari-hari. Intinya kata Imam Nawawi, kalau udah panjang potong, gitu saja, ya. Baik, kemudian yang terakhir di sini, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak ini termasuk daripada fitrah. Dan ada yang mengatakan bahwa sebaiknya tidak dibiarkan bulu ketiak ini melebat lebih daripada 40 hari. Lebih daripada 40 hari. Artinya 40 hari ke bawah itu sudah harus dicabut atau dicukur. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, waqatalana fi qassi syaribi wa taqlimil adfari wa natfil ibti wa halqil anati alla natruk akthar min 40 lailatan. Kami diberikan batasan oleh Rasulullah untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih daripada 40 hari. Berarti batasan mencukur bulu ketiak menurut Anas ibn Malik radhiyallahu an, mengambilkan fatwa dari Nabi, maka tidak boleh lebih dari 40 hari. Adapun hikmahnya tentang mengapa harus dicabut, bukan dicukur saja. Tapi ada orang yang memang dicabut karena sudah terbiasa, nggak sakit. Tapi ada yang tidak terbiasa, kalau dicabut itu menjerit-jerit, akhirnya dicukur ya dengan alat. Kata beliau, kata Syekh Al-Hasan bin Abdu As-Sattir An-Nu'mani berkata, inna rabbana subhanahu wa ta'ala ma wada'a lana tashri' illa bihikamihi. Sesungguhnya Rabb kita subhanahu wa ta'ala tidaklah mensyariatkan kecuali ada hikmah-hikmah di dalamnya. Maksudnya dalam mencabut bulu ketiak. Ya, saya terjemahkan saja. Sebagaimana pemahaman para ulama adalah mencabutnya bermanfaat sesuai dengan keadaan di ketiak tersebut, karena menjadikan ketiak
bisa lembut, bisa terjaga, bahkan bisa mencabut akar rambut dari asalnya dan mencegah dari bau yang tidak enak, yang tidak sedap yang keluar dari ketiak. Jika dicukur maka bisa menambah lebatnya bulu ketiak. Makanya sebisa mungkin dicabut, bukan dicukur. Karena dicukur biasanya kan akan tumbuh lebih lebat lagi. Jadi yang tadinya daerah yang tidak tumbuh gara-gara dicukur akhirnya makin banyak pula, makin lebat. Kalau dicabut maka di situ-situ saja gitu maksudnya. Jika dicukur maka bisa menambah lebatnya bulu ketiak, membuat kulit menjadi tebal dan kaku, serta bisa menjadi tempat timbulnya baut yang tidak enak. Oleh karena itu yang lebih afdal adalah mencabut. Akan tetapi memang sebagian orang terasa berat karena boleh jadi mungkin sakit ketika dicabut. Kemudian kata beliau, tentunya ketika mencabut bulu ketiak harus memperhatikan tentang kebersihan alat. Lebih baik dilakukan setelah mandi, itu lebih sehat karena terkadang ada beberapa hal yang bisa menimbulkan penyakit, sehingga lakukanlah setelah mandi. Ini perkataan Syekh Hasan bin Abdul As-Sittir An-Nu'mani. Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan wa natful ibti sunnatu, mencabut bulu ketiak adalah sunnah, li'annahu minal fitrati, karena dia bagian daripada fitrah dan meninggalkannya adalah kurang bagus. Jika dihilangkan dengan mencukur atau dengan tawas nurah, maka boleh, sedangkan mencabutnya lebih afdal karena mencocoki hadis, karena perintahnya mencabut bukan mencukur. Natf itu artinya mencabut. Jadi kalau dia mencabut maka sangat mencocoki hadis, gitu maksudnya. Kemudian qala al-Harb, berkata Harb, qultu li Ishaq, aku katakan kepada Ishaq ibn Rahawai, natful ibti ilaika, mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai ataukah menghilangkan dengan obat perontok, dengan tawas dan yang semacamnya? Qala, maka Imam Ishaq ibn Rahawai mengatakan mencabutnya itu lebih utama jika seseorang punya kemampuan, maksudnya tidak sakit gitu ya. Tapi dibolehkan juga seandainya ada obat-obatan yang bisa merontokkan dan cepatkan. Sekarang kan banyak alat-alat tuh, kayak tempel langsung dicabut kena semuanya kan, macam-macam alat-alat itu. Atau diberikan obat supaya tidak tumbuh lagi, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya dicabut, maka itu mencocoki sunnah, karena setiap ibu mencabut bulu ketiak dalam waktu di bawah 40 hari, berarti setiap itu ibu dapat pahala kan. Tapi kalau mau menggunakan obat supaya tidak tumbuh lagi, ya selesailah itu sunnahnya, sekali saja waktu meleskan obat kan. Jadi ibu nggak ada kegiatan akhirnya selama 40 hari itu. Jadi nggak ada kegiatan sunnah ya. Jadi ini juga diantara khamsun minal fitrah, 5 perkara bagian dari fitrah. Wallahu alam. Baik, sampai di sini kita tutup. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ini untuk wanita, apakah ada doa yang Ustaz? Doa saat Memberikan atau iya.
Bismillah, alhamdulillah. Tentang masalah apakah ada doa-doa khusus saat menghitan, tidak ada. Ya, doa secara umum baca basmalah. Adapun acara-acara yang biasa dilakukan di masyarakat, ya, dalam bentuk acara-acara yang selamatan atau apa istilahnya kan gitu kan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilakukan, ya, karena ya dihitan gitu saja di zaman itu kan, nggak ternukilkan ada acara-acara tertentu kan. Cuman kalau di pedesaan, terutama di tempat saya di Jawa Barat itu terkadang hanya untuk menyenangkan anak-anak. Jadi kadang-kadang dipanggilkan kuda atau apa, naik di atas kuda, diarak, kemudian habis itu dihitan kan, hanya untuk menyenangkan. Tapi terkadang menyenangkan ini dan sudah dianggap budaya, terkadang juga banyak penyimpangan yang akhirnya kemudian terjatuh kepada yang diharamkan dengan adanya ikhtilat di situ, musik-musik macam-macam kan gitu. Belum lagi kemudian nanti ada ritual-ritual tertentu yang mengarah kepada acara-acara bid'ah dan yang semacamnya. Maka kalau maksudnya mungkin syukuran karena anaknya dikhitan selamat kan itu ya makan-makan tetangga, insya Allah sih tidak ada masalah ya. Hanya makan-makan saja ya, tidak ada keluar dari makan-makan, karena memberi makan kan sah-sah saja. Tapi kalau sudah ada ritual-ritual tertentu, bacaan-bacaan tertentu, doa-doa tertentu lah, ini kalau sudah masuk ke ranah ibadah maka perlu dengan dalil ya. Dan setahu saya tidak ada dalil khusus tentang yang harus dibaca saat mengkhitan baik laki-laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam. Ustaz, ketika suatu hari ya Ustaz, kita itu keburu-buru terus mengerjakan sholat sunnah duha itu kan di rumah 2 rakaat. Terus untuk mencukupi 4 rakaat kita gabung dengan tahiyatul masjid ya Ustaz, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat duha. Itu dalam satu gerakan yang 2 itu dibolehkan ya Ustaz? Dalam kitab Manzumah Fiqhiyah karya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan selama hukumnya sama boleh, maksudnya sama-sama sunnah. Sholat duha, tahiyatul masjid tidak ada masalah digabungkan, 2 rakaat saja ya. Tapi kalau sudah beda hukumnya, yang satu sunnah yang satu wajib, maka tidak bisa digabungkan. Jadi niat boleh digabungkan itu kalau hukumnya sama sunnah. Tapi kalau yang satunya sholat wajib, banyak sholat subuh ya, dengan 2 rakaat tahiyatul masjid ya nggak bisa, karena satu sunnah satu wajib. Kalau dulu ya Ustaz, karena kita di perjalanan, misalnya kita terbiasa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, terus pada waktu mepet, terus kita kerjakan sebelum asar, nanti itu apa dibolehkan Ustaz? Nabi SAW pernah beliau disibukkan tidak sholat ba'diyah zuhur, kemudian beliau laksanakan setelah asar. Setelah asar ya, bukan sebelum. Bukan. Jadi tetapi ba'diyah zuhur itu terbentang waktunya sampai asar. Jadi ba'diyah itu dia terbentang hukumnya. Jadi waktunya itu masih dibolehkan. Kalau sebelum asar masih bisa ba'diyah. Maksudnya kalau dia disibukkan sampai asar, dia tidak sempat karena mungkin melayani tamu, lama kali tamunya kan itu ya, sampai menjelang asar kok nggak pergi-pergi, ya sudah ba'diyah zuhur bisa dilakukan setelah asar. Tapi kalau masih ada waktu sebelum asar, lakukan saja, itu bukan diqadha, tidak, memang waktunya sampai asar kan itu. Tapi yang namanya rawatib itu biasanya mendekati yang wajib, artinya habis sholat wajib langsung, kecuali tadi ada kegiatan ya, akhirnya terpaksalah diakhirkan, tapi kan masih dalam waktunya karena belum waktu asar. Kecuali sampai asar dia nggak ada kesempatan, nah itu namanya qadha ya, boleh diqadha setelah asar, dan itu pernah dilakukan Nabi seperti itu.
Wallahu a'lam. Syukur. Silakan. Ya, baik. Saya sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.